Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Irma Praminiarti, spesialis mata dari Subdivisi Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Ya, glaukoma kongenital dalam hal ini menjadi salah satu penyebab kebutaan, utamanya di negara berkembang, selain juga karena masalah katarak, kornea, retina. Jadi, ya, jawabannya iya. Gejala yang khas sekali itu adalah adanya pembesaran dari bagian kornea, yaitu bagian kornea itu adalah bagian yang hitam ini. Jadi apabila glaukoma kongenital itu terjadi di salah satu, itu mungkin akan lebih mudah mendeteksi. Jadi bagian mata yang terkena glaukoma akan tampak lebih besar daripada mata yang normal. Untuk kasus yang glaukoma yang lebih lanjut, itu akan tampak selain daerah kornea yang membesar, itu akan juga tampak adanya putih-putih di tengah-tengah. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa gejala itu akan mudah terdeteksi apabila kasusnya terjadi pada salah satu. Tapi apabila kedua-duanya, maka hal yang paling mudah dideteksi adalah matanya itu akan tampak lebih besar daripada mata anak normal. Jadi deteksi dini untuk kondisi glaukoma kongenital itu adalah sesegera mungkin. Jadi segera pertama kali orang tua menemukan ada yang masalah dari mata si anak, harus segera periksa ke dokter mata, karena penanganan sedini mungkin akan sangat menentukan keberhasilan terapinya. Jadi tujuan utama untuk terapi dari glaukoma kongenital ini sendiri kan sebenarnya untuk menurunkan tekanan bola matanya dan untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan akibat peningkatan tekanan bola mata yang terjadi. Jadi pemeriksaannya dapat dilakukan di poliklinis maupun di ruang operasi. Jadi untuk pemeriksaan di poliklinis itu adalah untuk screening awal. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah ini benar suatu glaukoma kongenital ataukah ini suatu penyakit yang lain. Tapi untuk menegakkan diagnosis yang tepat itu adalah dapat dilakukan juga dengan pengukuran tekanan intraokuler. Nah, untuk bayi biasanya memang agak susah. Jadi biasanya kita lakukan di kamar operasi dalam kondisi general anestesi atau EUA. Karena di sini untuk menghindari adanya bias. Karena anak-anak itu kan umumnya menangis ya. Jadi supaya kondisi bayi itu tenang dan sehingga dapat didapatkan ukuran tekanan bola mata yang tepat. Selain itu juga pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk penegakan diagnosis yaitu adalah pemeriksaan ultrasonografi atau USG, di mana tujuannya untuk mengukur aksial length atau panjang bola mata. Karena pada kasus-kasus glaukoma kongenital umumnya bola mata anak itu akan jauh lebih panjang daripada normal. Untuk di rumah sakit kami biasanya penanganan kasus glaukoma kongenital akan kami kerjakan bersama dari divisi pediatri oftalmologi bersama dengan dokter dari divisi glaukoma, karena ini terkait dengan penata laksanaan lanjutannya. Edukasi pasien, utamanya kepada orang tua pada kasus glaukoma kongenital ini sangat penting. Dimulai dari penjelasan mengenai penyakit, serta penata laksanaan dan kemungkinan apa yang harus dilakukan pasca tindakan. Glaukoma kongenital ini umumnya terapi adalah operasi. Jadi harus dijelaskan dengan detail kepada orang tua tindakan apa yang akan kita kerjakan. Selain itu juga diperlukannya untuk evaluasi lanjutan pasca operasi seperti kontrol rutin terkait dengan pengukuran tekanan bola mata supaya terkontrol apakah ada kenaikan atau tidak dari tekanan intraokuler tersebut. Selain itu juga apabila kondisi itu sudah stabil, kita juga harus mengevaluasi kemungkinan efek samping yang lain yang terjadi pasca terjadinya glaukoma kongenital ini. Apakah ada penurunan tajam penglihatan, terus apakah dibutuhkan kacamata, ataukah ditemukan kondisi-kondisi lain di luar glaukoma kongenital tersebut. Harapan pasti ada, dan ini sangat tergantung dari seberapa dini, seberapa cepat kasus glaukoma kongenital ini terdiagnosa, dan seberapa cepat kasus glaukoma kongenital ini tertangani. Jadi semakin dini, semakin cepat terdiagnosa dan tertangani, dan kontrol rutin yang dilakukan, maka hasil akhir akan semakin baik.
Pertama, penata laksanaan itu pastinya kita harus benar-benar menegakkan diagnosa ini benar-benar suatu glaukoma kongenital atau bukan. Yang kedua adalah kita bisa memberikan medikamentosa, jadi terapi obat-obatan dulu sambil menunggu keputusan untuk dilakukan tindakan operasi. Selain itu, setelah tindakan operasi masih dibutuhkan untuk follow up lanjutan, jadi mengontrol tekanan bola mata itu sampai benar-benar dirasa cukup aman. Jadi kontrol dari mulai 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai 1 tahun sekali. Saran bagi orang tua bahwa patuhi saran dokter atau aturan dokter dan segera berobat atau konsultasi apabila dirasa ada yang salah gitu, pada si anak. Jadi supaya dapat tertangani secepatnya. Deteksi glaukoma kongenital itu dimulai sejak lahir. Jadi sebaiknya sedini mungkin apabila dirasa orang tua menemukan gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, harap anaknya segera diperiksakan ke dokter mata setempat atau dokter mata terdekat untuk kemungkinan dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi untuk mendapatkan tata laksana yang lebih baik. Karena deteksi dini, diagnosa dini serta penata laksanaan dini akan memberikan harapan yang baik untuk si anak.